prediksi akan terjadinya resesi di Amerika. Apakah ini benar-benar akan terjadi atau cuma sekedar berita? Pada kesempatan ini saya memantau situasi yang ada di Amerika melalui pergerakan saham-saham yang ada di Amerika menggunakan aplikasi peluang. Ini saham-saham yang kemarin saya beli, Bank of America, Tesla, dan Nvidia. Rupiah menguat dan membuat, ya bisa Anda lihat sekarang ini secara laba rugi selisih kurs saya sudah rugi ya. Akhir-akhir ini marak berita tentang resesi yang akan terjadi di US dan tentunya ini mempengaruhi banyak investor. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, banyak berita ya akhir-akhir ini berkaitan dengan prediksi akan terjadinya resesi di Amerika yang tentunya jika ini memang benar-benar terjadi pasti akan berdampak juga di IHSG. Apakah ini benar-benar akan terjadi atau cuma sekedar berita yang dibesar-besarkan? Ya, tentu kita masih perlu untuk menunggu pembuktian akan hal ini. Ya, kita tetap pada tujuan investasi, terus menganalisa saham pilihan kita agar supaya jikapun hal ini benar-benar terjadi, tidak akan berdampak banyak pada saham pilihan kita karena saham pilihan kita adalah saham-saham yang punya fundamental bagus. Dan jikapun itu tidak terjadi, ya tentu ini juga akan memberikan keuntungan bagi kita. Pada kesempatan ini saya juga mau untuk memantau situasi yang ada di Amerika melalui pergerakan saham-saham yang ada di Amerika. Maka saya akan mengaktifkan kembali akun yang pernah saya buat untuk membeli saham US yang sudah beberapa waktu tidak pakai lagi karena saya fokus di IHSG. Tapi untuk kesempatan ini saya akan top up lagi saldonya untuk membeli saham-saham US sehingga bisa menjadi bahan pemantauan selain dari berita-berita yang ada. Sebagai info untuk sobat investor, saya menggunakan aplikasi peluang untuk membeli saham US. Untuk pantauan ini saya sudah top up 500.000 di aplikasi yang saya pakai. Dan ini saya sudah belikan 3 saham untuk jadi pantauan karena ini sudah saya top up di tanggal 8 Agustus kemarin. Ini saham-saham yang kemarin saya beli, yaitu yang pertama saham Bank of America. Kemudian saya membeli juga Tesla dan saya memberi juga Nvidia. 3 saham ini yang saya beli untuk jadi pantauan dan alasan saya membeli juga karena memang ya secara harga menarik ya, agak koreksi dia kemarin. Artinya dia sudah koreksi cukup dalam juga. Seperti contoh kalau kita lihat untuk Tesla ini, catatan order saya di Tesla seperti ini ya yang sudah saya lakukan. Kemudian ini untuk Bank of Amerika-nya bisa Anda lihat di sini juga, dan ini untuk Nvidia-nya. Jadi status pembeliannya sudah berhasil di tanggal 8 Agustus kemarin. Untuk harga rata-rata Nvidia saya beli di 101.000, kemudian jumlah pembelian 7,76 dolar. Ini ada biaya transaksi 0,03 dolar. Jadi total pembelian itu di 7,79 dolar. Ini untuk rincian pembelian saya di saham Nvidia kemarin. Jadi sedikit kenapa saya membeli 3 saham ini, karena memang bagi saya untuk 3 saham ini pergerakan harga terakhirnya juga sudah mengalami koreksi. Bisa Anda lihat untuk Tesla, kalau Anda ambil untuk year to date ini, dia juga sudah koreksi di kisaran 19%. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk Nvidia, ya kita ambil untuk year to date-nya. Untuk Nvidia memang masih naik ya year to date-nya. Tapi kalau kita ambil untuk 1 bulan terakhirnya, Anda bisa lihat di sini dia sudah minus 8,24, dan kemarin ketika saya membeli sebenarnya saya dapat di harga murah ini ya. Harga rata-rata pembelian saya itu ada di 102. Tanggal 8 Agustus saya beli, saya dapat di harga 102 dan memang sudah meningkat sekarang ini 117, naik di kisaran 12-13% sejak saya beli di tanggal 8 Agustus kemarin. Intinya sih ya saya tidak langsung berharap untuk dia naik karena ini memang hanya lebih ke untuk memantau
namun ternyata dia langsung rebound. Kenapa saya membeli saham-saham yang terdiskon? Karena jikapun sebelum krisis dia sudah terdiskon, apalagi nanti setelah krisis ya, kemungkinan dia diskon juga akan besar. Jadi ini rincian yang ada di portfolio saya untuk saham USD yang saya beli menggunakan aplikasi Peluang untuk jadi pantauan ke depan pergerakan harga saham US itu seperti apa. Dan nanti di waktu-waktu mendatang saya akan update perkembangannya seperti apa, dan jika mungkin memang Anda berminat, saya akan coba review singkat ya, sesuai dengan data-data yang ada di aplikasi ini berkaitan dengan saham-saham US yang terdaftar di aplikasi Peluang ini. Dan jika mungkin Anda ingin juga memantau atau ingin mencoba saham US, Anda bisa juga download aplikasi Peluang ini, sekalipun ini bukan rekomendasi ya, hanya sebatas pembelajaran saja. Tentunya info lengkapnya Anda bisa googling seperti apa, apakah Peluang ini terpercaya atau tidak, Anda bisa googling. Dan untuk mendapatkan juga bonus di aplikasi Peluang ini, Anda bisa menggunakan kode referral yang saya akan taruhkan di link deskripsi. Sekalipun di Peluang ini info yang saya dapat sih, juga jika salah ya bisa Anda koreksi. Sifat pembelian kita ini hanya bersifat kontrak berjangka, dan seperti apa kontrak berjangka ini ya memang saya juga belum pelajari lebih jauh. Tapi kalau maupun Anda punya informasi berkaitan dengan kontrak berjangka, silakan Anda tuliskan di kolom komentar ini untuk melengkapi pemahaman kita bersama. Karena memang intinya untuk pembelian ini lebih bertujuan hanya untuk memantau pergerakan harga saham di US itu seperti apa. Ya, sedikit informasi untuk Anda, ketika kita membeli saham US memang ada dua kemungkinan yang bisa membuat modal kita bertambah, yaitu ya tentu dari penghasilan dari pembelian saham kita itu, dan yang kedua itu lewat kurs ya. Laba rugi kurs juga itu ada di sini, karena kita kan membeli saham ini, saldo yang kita top up itu dari rupiah sudah dikonversi menjadi USD seperti ini ya. Ketika kita top up pertama tentu kita masuknya ke rupiah dan kita akan konversi menjadi USD. Nah, jadi ketika dikonversi menjadi USD ini tetap akan selalu ada catatan seperti ini. Ketika saya membeli kemarin tanggal 8 Agustus itu rupiah kan kemarin ya, di tanggal 14 atau tanggal 13 kemarin rupiah menguat dan membuat ya, bisa Anda lihat sekarang ini secara laba rugi selisih kurs saya sudah rugi ya. Dari 500.000 saya sudah rugi 10.000 lebih, sudah 2% saya rugi dari selisih kurs karena memang rupiah menguat. Oke, jika mungkin Anda punya pertanyaan, saran untuk topik-topik seperti saham US ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Itu saja dulu yang bisa dibagikan sekarang ini. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.